Selamat pagi semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Kembali lagi belajar bersama Ibu Sarma dalam pelajaran IPS kelas 8 dengan materi pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, sebelum mulai pembelajaran, buat kalian yang belum subscribe channel Ibu Sarma, bisa di-subscribe dulu ya, Nak. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian dapat menganalisis bentuk pluralitas agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan di Indonesia sebagai akibat interaksi sosial, dan menganalisis peran dan fungsi keragaman budaya. Kondisi geografis dan sosial Indonesia mempengaruhi berbagai tatanan kehidupan masyarakat. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik itu suku, agama, pekerjaan, maupun budaya, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural dan yang lebih sering dikenal dengan kata pluralisme. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak atau banyak, sedangkan pluralitas artinya kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Artinya, masyarakat Indonesia memiliki beragam kehidupan tatanan masyarakat. Istilah yang sama dengan pluralisme disebut juga dengan multikultural, yang berhubungan dengan keragaman. Multikultural berasal dari kata multi, yang artinya lebih dari dua, dan culture yang artinya kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Satu, perbedaan agama. Kalian pasti pernah menemukan bermacam agama yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Indonesia mengakui 6 agama besar yang dianut rakyatnya, selain ada juga aliran kepercayaan lainnya, seperti kepercayaan Kaharingan yang dianut masyarakat suku Dayak. Pemerintah Indonesia menghormati keragaman agama yang dianut rakyatnya. Oleh karena itu, mari kita jaga kerukunan antar umat beragama agar hidup kita menjadi tentram dan harmonis. Setiap agama di Indonesia memiliki tempat ibadah, kitab suci, hari besar, dan upacara keagamaannya masing-masing. Contohnya agama Katolik, tempat ibadahnya gereja, kitab suci Alkitab, hari besarnya Natal, Paskah, dan upacara keagamaannya Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. 2. Perbedaan kebudayaan. Budaya adalah kesepakatan bersama suatu masyarakat mengenai suatu prinsip atau tata cara kehidupan secara umum yang tumbuh untuk diikuti, dipertahankan, dan atau dikembangkan. Bisa juga dikatakan bahwa kebudayaan adalah segala tingkah laku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh melalui proses belajar. Namun, seringkali juga kebudayaan hanya bermakna dan berkaitan dengan bidang seni. Sebaliknya, segala hal yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam kehidupannya justru dikategorikan sebagai kebudayaan. Misalnya, tata cara makan, sopan santun, upacara adat perkawinan, hingga cara memilih pemimpin. Adapun 7 unsur kebudayaan menurut Kuncharaningrat terdiri dari 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia. 2. Mata pencaharian. 3. Sistem kemasyarakatan. 4. Bahasa. 5. Kesenian. 6. Sistem pengetahuan. Dan 7. Religi atau agama atau keyakinan. Bagaimanakah bentuk wujud budaya tersebut? Wujud budaya dapat dikategorikan secara konkret dan secara abstrak. Konkret itu dapat dilihat dan dirasakan, sedangkan abstrak tidak dapat dilihat ataupun tidak dapat dirasakan.
Wujud budaya memiliki 3 bentuk, yaitu yang pertama gagasan yang berupa ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan, dan lain-lain. Dua, aktivitas, yaitu berupa interaksi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Tiga, artefak, berupa benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling nyata dibandingkan 2 wujud budaya lainnya, yaitu gagasan dan aktivitas. 3. Perbedaan suku bangsa. Tahukah kalian berapa jumlah etnis atau suku bangsa yang ada di Indonesia? Berdasarkan sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, suku bangsa di Indonesia berjumlah 1.340 etnik. Luar biasa banyak, bukan? Jumlah populasi setiap suku di Indonesia tidak sama. Beberapa suku memiliki populasi banyak, dan ada beberapa yang sedikit. Suku Jawa mendominasi suku terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 41% dari total populasi. Meski demikian, bukan berarti suku mayoritas adalah yang terbaik dibandingkan dengan suku minoritas, ataupun sebaliknya. Kalian harus ingat, perbedaan etnik tergolong sebagai diferensiasi sosial. 3. Perbedaan pekerjaan. Jika kalian cermati, pekerjaan masyarakat di lingkungan sekitar kalian berbeda-beda. Perbedaan pekerjaan tersebut menyebabkan keragaman dalam masyarakat. Dilihat berdasarkan jenisnya, pekerjaan dibedakan menjadi sektor formal dan sektor non-formal. Pekerjaan sektor formal merupakan pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja resmi, baik pemerintah maupun swasta. Sedangkan pekerjaan sektor informal merupakan orang yang bekerja di lingkungan usaha tidak resmi atau lapangan pekerjaan yang diciptakan dan diusahakan sendiri oleh pekerja. Pekerja sektor formal yaitu karyawan, guru, dan aparatur sipil negara, dan lain-lainnya. Dan contoh pekerja sektor informal yaitu petani, pedagang, wira swasta, dan lain-lain. Semua pekerjaan itu bersifat mulia, selama pekerjaan itu bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Untuk itu, kita harus menghargai setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. 2. Peran dan fungsi keragaman budaya. Yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asing. Indonesia memiliki berbagai tarian daerah, alat musik tradisional, dan upacara adat yang tersebar di seluruh Nusantara. Bahkan, beberapa tarian dan alat musik tradisional telah dikenal masyarakat dunia dan dipelajari warga negara asing. Kekayaan budaya Indonesia menjadi daya tarik wisatawan. Saat ini, banyak bangsa asing datang mempelajari dan meneliti budaya asli Indonesia. Daya tarik budaya Indonesia bagi bangsa asing dapat membawa dampak positif, yaitu sebagai media menjalin kerjasama, sumber devisa negara, dan membuka lapangan pekerjaan baru. 2. Mengembangkan kebudayaan nasional. Budaya nasional merupakan kebudayaan yang berasal dari berbagai kebudayaan daerah yang diakui sebagai identitas nasional. Salah satunya adalah batik. Beberapa daerah di Indonesia dapat menciptakan batik dengan corak khas. Kondisi ini menunjukkan pakaian batik dapat mewakili pakaian warga Indonesia. Oleh karena itu, batik ditetapkan sebagai budaya nasional. Dapatkah kalian memberi contoh lain dari budaya nasional? Bagi yang mengetahui, silakan nanti diisi di kolom komentar ya, Nak. Tiga, tertanamnya sikap toleransi. Keragaman budaya Indonesia berdampak positif dalam penanaman sikap toleransi masyarakat. Sebab keragaman budaya Indonesia dapat menyadarkan bahwa pada hakikatnya masyarakat memiliki perbedaan.
Toleransi dapat diwujudkan dalam berbagai sikap seperti menghargai perbedaan budaya dan menghormati kepercayaan agama lain. Sikap toleransi dapat kita terapkan baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, gereja, dan negara. 4. Saling melengkapi hasil budaya. Kebudayaan sebagai hasil pemikiran dan kreasi manusia selalu mengalami proses penyempurnaan. Proses tersebut dapat terjadi melalui akulturasi. Akulturasi terjadi ketika kelompok masyarakat terbuka terhadap pengaruh kebudayaan lain. Contohnya, kebudayaan berupa teknologi pertanian. Setiap daerah memiliki cara bercocok tanam yang berbeda. Melalui akulturasi, cara bercocok tanam dalam budaya satu dan lainnya dapat digabungkan sehingga saling melengkapi. Nah, peran dan fungsi keragaman budaya yang terakhir yaitu mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan pembaruan kebudayaan yang disesuaikan perkembangan zaman, tetapi tidak menghilangkan unsur kebudayaan itu sendiri. Sikap terbuka masyarakat mendorong inovasi kebudayaan. Sebaliknya, sikap tertutup, rendahnya pengetahuan budaya lokal, dan sikap memandang rendah budaya lain dapat menghambat persatuan dan inovasi kebudayaan. Salah satu bentuk inovasi adalah batik modern, yang menjadi budaya tradisional Indonesia dimodifikasi dengan tren kekinian sehingga menjadi baju modern yang dapat dikenakan segala usia dan tampak lebih modis tentunya. Untuk diingat, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Demikianlah materi kita mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan mengerti ya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.